Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di tanggal 13 Februari 2026 bertemu lagi dengan saya Miss Alpi di dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 10. Hari ini kita akan membahas prosedur teks. Prosedur teks is a type of writing that explain how to do something step by step. Maksudnya adalah prosedur teks ini menjelaskan bagaimana untuk melakukan sesuatu tahap per tahap. Biasanya prosedur teks ini bisa berupa resep, terus instruksi untuk membuat sesuatu, ataupun cara untuk merakit sesuatu. Adapun tujuan dari prosedur teks ini adalah untuk memberi petunjuk kepada membaca tentang cara melakukan sesuatu secara jelas dan berurutan, dan membantu pembaca mencapai hasil yang diinginkan dari sesuatu yang sedang dibuat ataupun sesuatu yang sedang dikerjakan. Selanjutnya kita masuk ke generik struktur dari si prosedur teks. Yang pertama ada goal atau tujuan, yang kedua ada material atau ingredients, yang ketiga adalah step. Si goal ini berisi hasil akhir yang ingin dicapai. Jadi kalau di teks-teks sebelumnya kesimpulan itu ada di belakang, kalau di prosedur teks kesimpulan itu ada di depan. Contohnya, how to make a fried rice, bagaimana cara membuat dalgona kopi. Nah, kalau di prosedur teks itu ada di bagian awal. Struktur selanjutnya adalah materials atau ingredients. Biasanya berisi daftar bahan atau alat yang diperlukan. Contohnya ketika kita mau memperagakan cara membuat mie goreng. Bahan-bahan atau alat yang kita perlukan adalah wajan, sendok, air, mie, telur. Tahap yang ketiga adalah steps atau langkah-langkah yang berisi tahapan yang harus dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir agar tujuan kita di awal tadi tercapai. Step ini biasanya berisi kalimat-kalimat perintah yang harus kita lakukan. Contohnya ketika kita mau membuat mie instan. Di situ biasanya ada beberapa kata perintah atau kalimat perintah yang bisa kita lakukan. Contohnya menuang, menambahkan, memanaskan, dan masih banyak lagi ya teman-teman. Sampai di sini apakah ada yang belum jelas tentang definisi, purpose, dan generik struktur dari prosedur teks? Boleh teman-teman komen kalau ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya kita masuk ke language features atau ciri-ciri kebahasaan dari prosedur teks. Yang pertama, prosedur teks ini menggunakan imperative sentence atau kalimat perintah. Biasanya diawali dengan kata kerja tanpa subjek. Contohnya, campurkan air ke dalam 500 gram tepung. Masukkan mie ke dalam wajan yang panas. Nah, itu adalah contoh-contoh imperative sentence. Yang kedua, biasanya dia menggunakan action verb atau kata kerja tindakan. Nah, action verb ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Tapi untuk prosedur teks biasanya dia tanpa subjek ya teman-teman, karena digunakan untuk kalimat perintah. Contoh action verb itu seperti menuang, mengaduk, menyalakan. Pokoknya suatu aktivitas yang bisa kita lihat secara fisik tuh disebut action verb ya. Ciri yang ketiga, dia menggunakan connectives atau sequence markers untuk menunjukkan urutan langkah. Contoh dari connectives ini adalah first, then, next, after that, finally. Nah, itu adalah cara kita untuk menunjukkan urutan langkah di dalam bahasa Inggris ya teman-teman. Ciri-ciri kebahasaan yang terakhir untuk prosedur teks ini adalah dia menggunakan simple present tense. Dimana seperti yang kita semua ketahui, simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, fakta umum, dan instruksi. Sebagai contoh, ini aku kasih teks prosedur dengan goalnya how to make slide. Dari goal atau tujuannya saja kita sudah tahu, sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa teks ini menjelaskan bagaimana untuk membuat slide. Kita masuk ke ingredients-nya. Di sini juga dijelaskan bahan-bahan apa saja yang diperlukan untuk
membuat si slime tadi. Kemudian ini adalah langkah-langkah untuk membuat slime tadi. Di bagian steps ini kita juga bisa melihat imperative sentence ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan untuk jenis-jenis prosedur teks. Yang pertama ada manual prosedur. Biasanya ini menjelaskan tentang cara menggunakan alat elektronik. Bisa juga memberi petunjuk tentang bagaimana cara merakit alat elektronik tersebut. Contohnya bisa tentang how to operate a washing machine. Yang kedua adalah resep. Resep ini biasanya menjelaskan cara membuat makanan atau minuman. Contohnya how to make pancakes, how to make lemon tea, how to make noodles. Nah, seperti itu. Yang ketiga adalah direction atau memberikan petunjuk arah. Ini yang paling sering kita pakai sehari-hari ya teman-teman. Biasanya ini kita gunakan saat ada yang menanyakan arah, ada yang menanyakan rumah teman kita. Nah, kita menjelaskannya menggunakan prosedur teks. Yang keempat adalah tips. Tips ini teks yang memberikan langkah atau saran untuk mencapai sesuatu. Contohnya, tips untuk diet, tips untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. Strukturnya juga berbeda untuk yang tips ini ya. Boleh saja tidak menggunakan material atau ingredients untuk teks prosedur yang berbentuk tips. Sekarang kita akan membahas bagaimana langkah-langkah untuk membuat prosedur teks. Yang pertama, kamu tentukan dulu kamu mau membuat prosedur teks jenis yang mana. Kemudian kamu tentukan goal atau tujuan. Misalkan kamu mau membuat makanan, kamu juga harus menentukan makanan apa yang ingin kamu buat. Setelah goalnya ditentukan, kamu perlu menuliskan bahan dan alat yang akan digunakan dalam membuat prosedur teks tersebut. Kemudian, tuliskan langkah secara sistematis dari awal sampai akhir. Pastikan juga langkah-langkahnya jelas, tidak membingungkan, dan urutannya logis. Yang terakhir, gunakan ciri-ciri kebahasaan yang tepat ya teman-teman, seperti menggunakan imperative sentence, action verb, dan jangan lupa untuk tensesnya gunakan simple present tense. Setelah selesai, kalian cek ulang grammar, penggunaan verbnya, dan pastikan tidak ada yang terlewatkan. Sebelum kita lanjut ke tugas, sekali lagi saya mau menanyakan apakah ada dari penjelasan saya yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan, boleh saja kalian komen di kolom komentar. Kita akan bahas di minggu depan. Saking enaknya sampai sama Pak suami aku tuh disuruh jualan menu yang satu ini nih guys. Padahal ini tuh ya udah sering banget deh aku recook, tapi Pak suami tuh nggak pernah bosen nih. Rasanya enak banget, meresap sampai ke dalam, padahal bumbunya tuh simple banget loh. Tinggal kita tuangin aja bumbu halusnya ke atas ayam, kemudian tambahkan dengan kelapa parut. Jangan lupa buat di seasoning juga ya, supaya nanti nggak hambar kayak hubungan kalian. Nah kalau udah ini tinggal kita aduk aja sampai semuanya tercampur dengan rata, kemudian diamkan dulu marinasi selama kurang lebih 30 menit. Nah oke, setelah 30 menit boleh langsung aja kita kukus. Nah ini tuh aku alasin dulu menggunakan daun pisang, tujuannya supaya lebih wangi ya. Supaya lebih sedap lagi, bagian atasnya aku tata daun salam seperti ini, kemudian akan aku kukus sampai benar-benar mateng. Gak bisa banget kalau skip sambal, jadi di sini aku bikin aja sambal bawangnya super simple, tinggal diguyur aja menggunakan minyak yang super duper panas. Ayamnya juga udah mateng, ini biarkan dulu sampai dingin ya. Goreng sampai kedua sisinya ini kecoklatan dan warnanya cakep kayak gini. Kalau udah bisa langsung aja diangkat dan siap disajikan deh. Nah, kalau enak sama ayam lengkuas, karena ini rasanya juga gurih wangi banget, apalagi dicocol menggunakan sambal kayak gini, tambah mantul sih. Selamat mencoba. Sudah ditonton videonya teman-teman semua? Nah sekarang kita masuk ke tugas. Untuk tugasnya, buatlah sebuah teks prosedur dari video tadi. Jangan lupa gunakan imperative sentence, action verb, dan simple present tense ya teman-teman. Ikuti saja langkah-langkah yang tadi sudah aku jelasin di video ya. Semoga apa yang telah dipelajari dapat menambah pemahaman dan keterampilan kita. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya selama pembelajaran kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.